ini akan menimbulkan persaingan bisnis yang tidak sehat gitu. Juga akan menyebabkan ketidakadilan antara pengusaha atau pabrik yang patuh dengan yang nakal gitu kan. Ini bisa memicu perokok pemula karena harganya yang cukup terjangkau, maka akan memicu perokok pemula ya, perokok remaja yang sebenarnya ini merupakan. Halo Tribuners, bertemu kembali hari ini bersama saya, Nila Irda. Hari ini kita tidak di studio, saya saat ini sedang berada di kantor Bea Cukai Surakarta. Dan sekarang sudah berada di kantor, Kepala Kantor Bea Cukai Surakarta. Ada ruangan Bu Yeti Yulianti. Ibu Yeti, terima kasih banyak sudah mempersilahkan kami untuk hadir di sini. Ya, sama-sama Mbak Nila, terima kasih sudah datang ke kantor kami. Sempat bertemu dengan Ibu ketika di kantor kita di kantor sekarang, berkesempatan untuk hadir ke sini. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih banyak juga Bu Yeti menyempatkan waktunya. Ini berarti sehari-hari berkantor di ruangan ini. Iya, betul. Termasuk kalau misalnya ada tamu juga diterimanya di sini. Iya, saya terima di ruangan ini. Oke, berarti selama seharian kalau berkantor ya dihabiskan waktunya di sini ya Bu ya? Iya, betul. Oke, Ibu, ini saya hari ini ingin sekali berdiskusi dengan Ibu terkait cukai, kemudian terkait rokok ilegal. Ini kan yang kita tahu bahwa beredarnya rokok ilegal ini kan sudah jadi problematika yang memang cukup besar begitu ya Bu ya. Tapi mungkin sebagian orang ya taunya rokok ilegal, taunya istilah cukai, tapi mungkin banyak juga yang belum tahu sebenarnya cukai itu seperti apa, lalu apakah kemudian hanya rokok saja begitu Bu Yeti yang kemudian dikenai cukai atau ada barang-barang lain juga sih Bu? Ya, terima kasih Mbak Nila. Jadi barangkali saya boleh mulai dari APBN dulu ya Mbak ya. Silakan. Kita ini untuk menyelenggarakan pembangunan kita ini kan butuh banyak dana ya. Kalau kita lihat tuh di APBN dari sisi belanja negara itu ada belanja pemerintah pusat, ada transfer ke daerah. Belanja pemerintah ini kan ada belanja pegawai, ada belanja modal yang untuk infrastruktur, ada belanja barang, ada subsidi dan lain sebagainya. Nah itu kan untuk membiayai itu semua kita perlu penerimaan. Pemerintah harus punya pendapatan. Pendapatan ini kita ambil dari mana? Pendapatan ini ada 3. Ada penerimaan pajak, ada bea cukai, dan ada PNBP. Nah, kalau dari bea cukai ada 3 penerimaan yang kita kumpulkan. Yang pertama bea masuk, yang kedua bea keluar, dan yang ketiga cukai. Cukai ini apa sih? Cukai ini adalah pungutan negara yang dibebankan kepada barang-barang yang memiliki karakteristik tertentu. Gitu. Karakteristik tertentu itu apa aja? Karakteristik tertentu itu adalah barang-barang yang konsumsinya perlu kendalikan, ya. Kemudian yang peredarannya perlu diawasi. Kemudian yang pemakaiannya itu bisa menimbulkan dampak negatif untuk masyarakat atau lingkungan, gitu. Itu cukai dan perlu dibebankan pungutan untuk keadilan dan keseimbangan. Itu karakteristik tertentu, gitu. Itu cukai tadi. Nah, tadi pertanyaannya ada berapa sih objek cukai yang kita pungut ya? Yang pertama etil alkohol, kemudian minuman mengandung etil alkohol, dan yang ketiga hasil tembakau. Hasil tembakau ini ada cerutu, ada rokok daun, ada tembakau iris, dan lain-lain. Oke, poinnya adalah barang-barang memang harus dikendalikan produksinya, pengedarannya, agar kemudian juga dampak-dampak yang memengaruhi barang-barang itu tadi bisa terkendali juga ya Bu betul. ya. Oke, ini kan kalau kita berbicara soal cukai, saya ingin masuk lebih dalam soal rokok ilegal Bu Yeti, karena ini juga jadi problem yang beberapa kali kan memang Bea Cukai sudah melakukan penggerebekan, pemusnahan dan sebagainya begitu ya. Tapi kan kalau kita lihat dengan banyaknya rokok ilegal ini, sebenarnya dampak atau di sektor mana saja kemudian yang bisa berdampak Bu? Kalau kita lihat apa sih dampak peredaran rokok ilegal ini? Yang pertama tentunya tidak ada penerimaan cukai yang masuk ke negara ya. Karena rokok ilegal tidak membayar cukai. Artinya kalau tidak ada penerimaan cukai yang masuk, berarti untuk daerah itu tidak ada dana bagi hasil yang akan dikembalikan. Padahal dana bagi hasil ini kan
gunanya cukup penting untuk daerah itu karena untuk kesejahteraan, juga untuk kesehatan gitu. Jadi daerah yang bersangkutan tidak akan memperoleh dana bagi hasil. Kemudian yang kedua, ini akan menimbulkan persaingan bisnis yang tidak sehat gitu. Juga akan menyebabkan ketidakadilan antara pengusaha atau pabrik yang patuh dengan yang nakal gitu kan. Kemudian yang ketiga, dampaknya adalah ini bisa memicu perokok pemula karena harganya yang cukup terjangkau, maka akan memicu perokok pemula ya, perokok remaja yang sebenarnya ini merupakan tarif cukai ini dinaikkan salah satunya kan untuk meminimalkan perokok remaja kan, perokok anak-anak ya. Tapi kalau adanya rokok ilegal berarti itu memicu perokok remaja. Kemudian yang terakhir kemungkinan besar adalah merusak kesehatan karena rokok ilegal ini kan kita tidak tahu tidak ada standarnya, kemudian apa aja komponen bahan bakunya, apa aja yang terkandung di dalamnya. Itu jadi ada 4 sih dampak utamanya dari peredaran rokok ilegal ini. Ya. Dari sisi penerimaan juga terdampak, kemudian kesehatan itu juga paling penting. Betul. Lalu karena harganya otomatis lebih murah ya, Bu Yeti ya, lebih murah dan kemudian banyak orang yang jadinya beli rokok ilegal, gitu. Itu juga jadi modus dari para pedagang rokok ini kemudian memproduksi rokok ilegal, Bu, seperti itu. Iya, karena begini kan meningkatnya tarif cukai itu akhirnya menurunkan daya beli masyarakat ya, menurunkan daya beli masyarakat. Tapi ternyata masyarakat ya perokok ini tetap mencari substitusinya. Ada yang mereka pindah ke rokok lain, rokok legal, tapi harganya lebih murah. Ada juga yang pindah ke rokok ilegal, gitu kan. Dan kemudian ternyata karena fenomena ini, artinya peningkatan tarif cukai ini ternyata tidak membuat masyarakat mengurangi permintaannya terhadap rokok, tidak bertanggung jawab melihat ini sebagai sebuah peluang ya, mereka memproduksi dan memasarkan rokok-rokok ilegal itu. Kemudian karena mereka tidak membayar cukai, berarti kan semua keuntungan masuk ke kantongnya ya, ke kantong produsen dan ke kantong pemasar. Mungkin ini juga menggiurkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Ini sebenarnya sama dengan smuggling kalau di pelabuhan udara atau pelabuhan laut ya, mereka sama-sama melanggar aturan, tidak membayar cukai atau membayar pajak kepada negara gitu. Ya, jadi ya itu. Dan yang ada lagi yang terakhir, memang masyarakat masih banyak yang belum paham ya, konsekuensinya apa kalau mereka membeli rokok ilegal, kemudian ikut mengkonsumsi, menjual, itu banyak masyarakat yang masih belum paham. Taunya cuma murah aja gitu ya, Bu ya. Cuman murah aja karena mungkin rokok yang memang legal dengan cukai pasti harganya jauh lebih mahal. Jadi langsung opsinya adalah gesernya ke rokok ilegal. Seperti itu. Kalau selama ini Bu Yeti, ini kan pasti pengawasan dan penegakan hukum terhadap para pelaku atau produsen rokok ilegal ini kan juga pasti terus dilakukan. Kalau Bea Cukai kan memang beberapa kali sudah melakukan penindakan seperti itu. Kalau selama ini yang sudah berlaku, pengawasan dan penegakan hukumnya seperti apa, Bu? Sebenarnya kalau penegakan penegakan hukum itu ada dua sisi, ada yang preventif, ada yang represif. Yang preventif itu kita melakukan edukasi kepada masyarakat, melakukan sosialisasi, kita bersama-sama dengan pemerintah daerah, dengan menggunakan DBH-CHT tadi. Kemudian kalau yang tindakan represifnya itu kita melakukan pengawasan. Pengawasan ini Bea Cukai melakukannya mandiri dan juga bersinergi dengan pemerintah daerah, dengan Satpol PP. Kalau untuk tahun 2023 kita Bea Cukai sendiri sudah melakukan penegahan sebanyak 4,6 juta batang rokok di tahun 2023 dan itu kerugian negaranya sebesar 3,97 miliar. Dan untuk sampai dengan bulan Mei 2024 sendiri kita sudah menegah
2,44 juta batang rokok dan itu kerugian negaranya sebesar 2,34 miliar. Gitu. Jadi kalau kita lihat di wilayah Surakarta ini, di Solo Raya ini begitu banyaknya ya rokok ilegal yang beredar ya, karena sampai dengan bulan Mei aja kita sudah 2,44 juta batang rokok yang kita tegah. Gitu. Wow, itu udah angka yang lumayan besar atau yang sudah sangat besar sangat juga besar, ya. Itu kan kalau dari Bea Cukai sudah melakukan penindakan bersinergi juga dengan pihak-pihak terkait. Tapi kan tidak hanya dari Bea Cukai atau pihak-pihak terkait saja, masyarakat kan pastinya punya peran yang juga cukup besar begitu betul, ya Bu ya, untuk kemudian ya kita sama-sama untuk bisa mencegah peredaran rokok ilegal. Kalau peran serta masyarakat kemudian yang bisa dilakukan untuk sama-sama menanggulangi rokok ilegal ini seperti apa kalau imbauan Bea Cukai, Bu? Ya, jadi semua keberhasilan kita menegah rokok ilegal ini tidak lepas juga dari peran masyarakat ya. Ini ada beberapa case yang juga merupakan pengaduan dari masyarakat gitu. Jadi yang pertama-tama kan memang masyarakat itu harus paham dulu, gitu, paham, dan itu yang sudah kita lakukan. Edukasi, memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai apa sih rokok ilegal itu ya, ciri-cirinya rokok ilegal itu seperti apa, dan kemudian kalau menemukan rokok ilegal di wilayah sekeliling mereka apa yang harus mereka lakukan gitu. Kita punya saluran pengaduan yang masyarakat bisa menyampaikan kalau ada hal-hal yang mencurigakan terkait dengan rokok ilegal gitu. Juga di Pemda setempat, Satpol PP mereka juga bisa mengadukan ke Satpol PP karena Satpol PP sudah bekerja sama dengan Bea Cukai gitu. Nanti Satpol PP akan menginformasikan kepada kami dan nanti kita sama-sama akan bergerak turun gitu ke tempat yang diinformasikan itu. Gitu. Mudah ya sebenarnya ya Bu ya? Sangat mudah sebenarnya. Yang penting kita peduli aja masyarakat. Iya, betul. Yang penting peduli, kemudian kalau melihat ya harus langsung melaporkan. Karena kalau ditunggu-tunggu nanti malah jadi kelupaan dan akhirnya ya sudah tetap beredar. Iya, tetap beredar. Gitu. Jadi semua pihak harus benar-benar peduli gitu. Betul. Karena tadi gunanya masyarakat juga harus tahu gunanya apa sih. Kita tuh harus memberantas rokok ilegal itu apa gunanya gitu. Itu akan kembali kepada masyarakat sendiri. Kalau masyarakatnya sudah paham, nanti pasti kalau melihat adanya rokok ilegal sudah pasti langsung bertindak seperti itu ya, Bu Yeti. Ini kalau penindakan begitu tadi ada sekian 4 juta dan sekian itu kan memang yang sudah ditindak. Tapi kan pasti selama proses untuk menuju penindakan itu kan tantangannya juga pasti ada sekali Bu. Entah terjadi hal-hal yang kemudian menjadi salah satu problem utama begitu dalam penindakannya. Selama ini tantangannya seperti apa sih Bu? Tantangan ya, kalau tantangan untuk pastinya banyak sekali ya tantangan itu. Mungkin juga karena modusnya pengedar rokok-rokok ilegal ini kan juga semakin canggih ya. Jadi kalau kita kalau Surakarta ini kan kebetulan menjadi daerah perlintasan rokok ilegal gitu. Kadangkala kita sudah menemukan barang-barangnya, tapi yang punya itu kita belum bisa sampai menemukan siapa sih ini pemiliknya gitu ya. Jadi yang kita temukan itu barang-barangnya dan kurirnya gitu. Jadi kita karena perlintasan, karena diproduksinya bukan di daerah Solo Raya, misalnya dari daerah tempat lain, kita belum sampai ke sana menemukan siapa pemiliknya. Jadi memang harus kita tuh harus bekerja sama dengan lebih kuat lagi antar wilayah gitu. Jadi supaya tidak putus ini. Kalau kita kan secara parsial kita cuma menegah di sini, ternyata produsennya ada di sini, itu yang kita sampai sekarang menjadi tantangan. Gitu. Sinergitas lagi-lagi ya Bu. Sinergitas harus ya antar wilayah. Nggak cuman apabila memang di Surakarta sudah sangat getol begitu, tapi ternyata produksinya ada di wilayah lain tetap bisa produksi meskipun rokoknya sudah diberantas yang ada di sini. Jadi kita sudah di sini sudah sangat giat gitu dari sampai ke warung-warung kita sisir ya bersama-sama Satpol PP. Itu ternyata yang kita dapatkan baru barangnya aja gitu. Siapa pemiliknya, siapa produsennya itu kita belum bisa sampai saat ini kita masih terus melakukan berbagai cara supaya
bisa memberantas sampai ke akarnya. Gitu. Oke, ini tadi disampaikan sama Ibu Yeti kalau perlu juga peran masyarakat begitu ya Bu ya untuk sama-sama menanggulangi peredaran rokok ilegal ini. Artinya kan ada banyak inisiatif yang mungkin bisa dilakukan begitu Bu untuk sama-sama ya dari Bea Cukai, pihak terkait termasuk masyarakat. Kalau dari Bea Cukai sendiri inisiatif semacam apa yang selama ini memang sudah dilakukan agar lebih ringan begitu penyampaiannya ke masyarakat terkait peredaran rokok ilegal ini? Ya, kalau dari Bea Cukai sendiri untuk mandiri ya, secara mandiri kita selalu mengkampanyekan Gempur Rokok Ilegal melalui media sosial yang kita punya, kemudian bersama-sama dengan teman-teman pers ya, kemudian juga kita selalu menyediakan diri untuk menjadi narasumber. Kalau dari Pemda atau dari pihak manapun yang membutuhkan kami untuk hadir menyampaikan kepada masyarakat mengenai bahayanya rokok ilegal, mengenai kerugiannya kalau kita membiarkan peredaran rokok ilegal. Itu yang kita kerjakan sendiri gitu. Dan kalau kita mengerjakannya bersama-sama dengan pemerintah kabupaten atau pemerintah kota, kita juga sampai di lapisan masyarakat yang paling bawah. Jadi biasanya kalau dari Pemda menggandeng segala lapisan masyarakat sampai ke kecamatan-kecamatan, itu juga dari petugas Bea Cukai juga ikut turun sampai ke sana gitu. Jadi itu menunjukkan betapa kita sangat peduli terhadap peredaran rokok ilegal yang harus diberantas gitu. Oke, termasuk yang juga saya dapat infonya ada konser juga Gempur Rokok Ilegal. Ini seperti apa Bu? Nah, iya betul. Jadi kan bagaimana cara kita supaya pesan yang kita ingin sampaikan itu bisa masuk dan melekat di masyarakat. Ya. Ada berbagai cara sebenarnya ya. Ada daerah-daerah yang biasanya mereka mengadakan perlombaan misalnya ya, perlombaan poster atau jingle gitu ya mengenai rokok ilegal gitu, memberantas rokok ilegal. Kemudian ada juga daerah yang mereka menggabungkan dengan seniman di daerahnya untuk mensosialisasikan Gempur Rokok Ilegal. Ada juga yang mengadakan konser. Yang penting bagaimana pesan yang akan kita sampaikan ke masyarakat itu bisa diterima dan bisa diingat gitu. Jadi salah satunya kita anggap konser ini juga cukup efektif karena selain masyarakat datang melihat hiburan, mereka juga menerima informasi yang akan kita sampaikan gitu. Jadi itu salah satu konser salah satu cara kita untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Oke, selain turun langsung ke lapangan, tapi juga lewat konser karena kan sekarang ringan sekali berarti ya Bu Yeti ya kalau lewat konser sambil hiburan, tapi bisa sekaligus memberikan edukasi juga ke masyarakat untuk sama-sama memberantas peredaran rokok ilegal seperti itu. Oke, Bu Yeti, ini kita sudah di penghujung diskusi kita hari ini. Tapi sebelumnya mungkin saya ingin closing statement dari Ibu dan juga penegasan juga bahwa memang rokok ilegal ini harus diberantas. Rokok ilegal memang harus butuh peran dari masyarakat luas, termasuk juga pihak-pihak terkait untuk sama-sama menekan peredaran rokok ilegal ini. Silakan Bu. Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak seluruh masyarakat untuk peduli terhadap pentingnya memberantas rokok ilegal karena rokok ilegal ini adalah bentuk pelanggaran yang dilakukan karena menunjukkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, tidak membayar cukai yang berarti tidak ikut berkontribusi dalam penerimaan negara. Selain itu, banyak konsekuensi yang akan timbul apabila kita membiarkan peredaran rokok ilegal ini. Jadi seluruh masyarakat apabila menemukan ada rokok ilegal di wilayah sekitarnya agar memberikan informasi kepada kami Bea Cukai Surakarta baik melalui Instagram ataupun melalui WA atau bisa juga menyampaikan kepada Satpol PP setempat. Nanti Satpol PP akan
menginformasikan kepada kami, kepada Bea Cukai Surakarta. Oke, banyak cara yang bisa dilakukan untuk melaporkan peredaran rokok ilegal ini agar sama-sama kita juga bisa mencegah begitu ya, Bu Yeti ya, peredaran rokok ilegal yang tersebar khususnya di Solo Raya dan secara umum ada di seluruh Indonesia. Bu Yeti, terima kasih banyak untuk kesempatannya, luar biasa sekali diterima untuk bisa berdiskusi terkait rokok ilegal. Semoga obrolan kita hari ini juga bisa bikin aware juga masyarakat ya Bu ya, agar sama-sama memberantas rokok ilegal. Begitu Bu Yeti, terima kasih banyak. Terima kasih sekali lagi ya. Dan Tribuners, demikian obrolan saya hari ini langsung dengan Kepala Kantor Bea Cukai Surakarta, ada Bu Yeti Yulianti. Kita sama-sama gempur rokok ilegal dengan tadi banyak dampak-dampak negatif termasuk penerimaan negara dan juga dampak kesehatan yang bisa dirasakan dengan mengonsumsi rokok ilegal. Bisa melaporkan langsung ke Bea Cukai atau melalui Satpol PP juga bisa, melalui akun sosial media di Instagram, di web juga bisa. Yang penting kita harus aware untuk sama-sama mencegah peredaran rokok ilegal. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.